Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanosa Ari Wicaksono dari SMP Islam Carwi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 4 Prodi Pendidikan IPA di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor ujian 205050965, mempersembahkan video pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi pokok metode pemisahan campuran. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat ya? Sehat. Ada yang sedang sakit? Sakit hati mungkin? Tadi di rumah nggak dikasih uang saku misalnya sama ibunya? Enggak ya? Sehat semua? Baik fisiknya maupun hatinya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yang masih ada sampah di sekitar tempat kerja di bawah truknya, silakan diambil terlebih dahulu untuk dibuang di tempat sampah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, tapi sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar aktivitas kita pada pagi hari ini bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku semua, di era pandemi COVID-19 ini kita selalu dituntut untuk menjaga protokol kesehatan. Menjaga kesehatan sebagai bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat sehat. Ada pepatah yang mengatakan nikmat yang sering dilupakan oleh kita adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat. Ya. Kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat ketika kita sedang sakit. Karena kita baru ingat nikmatnya sehat kalau kita sedang diberi sakit. Pak Yanosa presensi siapa saja yang tidak hadir hari ini? Raja ya? Raja. Terus? Bayu nggak hadir. Satu lagi? Haryadi. Baik. Kenapa ya kira-kira hari ini nggak berangkat? Tanpa keterangan ya. Baik. Anak-anakku semua, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang klasifikasi materi ya. Yang kemarin dibuka lagi catatannya. Coba dibuka lagi catatannya. Berdasarkan bentuknya atau wujudnya materi dibagi menjadi 3. Cung, siapa yang ingat? Ya, Lintang. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Betul sekali. Terima kasih Lintang, 100 buat Lintang. Selain itu, berdasarkan komponen fungsinya, materi juga dibagi menjadi 3. Ada yang masih ingat?
Revina. Yaitu dibagi menjadi 3 unsur, senyawa, dan campuran. Ya, betul sekali. Berdasarkan komponennya, materi dibagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Pada kesempatan pagi ini, kita akan lebih khusus belajar tentang campuran. Adakah yang masih ingat tentang pengertian dari campuran? Saya Pak. Ya, Nisa. Campuran adalah materi yang tersusun oleh 2 atau lebih macam zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Ya, betul sekali. Suji mungkin punya pendapat lain? Sama Pak. Sama dengan Nisa, ya. Baik, terima kasih Nisa dan Suji atas pendapatnya. Selanjutnya, campuran memiliki ciri-ciri yang tentunya berbeda dengan materi yang lain, yaitu unsur dan senyawa. Adakah yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari campuran? Saya Pak. Ya, Lintang. Ciri-ciri campuran adalah masih mempunyai sifat asal zat-zat penyusunan campuran dan tidak mempunyai komposisi. Baik, terima kasih Lintang atas jawabannya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Yansa punya 10 soal. Silahkan dikerjakan semampu kalian. Soal-soal ini soal pretest ya, yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di pundak, selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku Kelompok ini akan bekerja sama sampai akhir pembelajaran, nanti sampai proses pemisahan campuran. Kemudian Pak Yansa harapkan kalian semua bisa meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran ya, diskusi, tanya jawab, ya berpendapat, gitu ya. Karena nanti Pak Yansa akan menambah nilai bagi siapa saja yang mau aktif dalam pembelajaran, gitu ya. Siap untuk aktif? Ya. Dapat tambahan nilai. Baik, kompetensi dasar yang harus kalian capai, ya, seperti yang sudah Pak Yansa sebutkan pada pertemuan kemarin. Yang pertama adalah menjelaskan konsep campuran, zat tunggal, dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Jadi nanti di pertemuan ke depan ya, selanjutnya nanti kita coba praktikum metode pemisahan campuran. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama ya, melalui kegiatan pengamatan media presentasi, kalian dapat menentukan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran dengan tepat. Jadi ketika kita menguasai materi tentang metode pemisahan campuran ya, ini akan sangat bermanfaat ya bagi kita, terutama di masa mendatang dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan karena suatu kondisi kita harus tinggal beberapa hari di tempat yang airnya itu keruh, ya, airnya keruh, kotor. Kita butuh mandi, kita butuh air bersih untuk mandi dan untuk minum. Kalau kalian menguasai metode pemisahan campuran,
maka kalian bisa mendapatkan air yang bersih dari air yang kotor ya. Jadi atau sekarang ada di rumah yang airnya kotor, air sumurnya kotor nggak bersih. Nah, kalau ada dengan metode pemisahan campuran kita bisa mendapatkan air yang bersih. Atau baik, Pak Gianosa tampilkan 2 gambar di sini. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa yang dilihat di gambar yang kanan terlebih dahulu? Adik-adik, gimana adik-adik? Orang yang sedang mengambil garam, Pak. Garam. Kira-kira dari mana ini garamnya? Dari air laut. Dari mana? Air laut. Dari air Laut. Dari air laut. Ya. Betul sekali ya. Ya. Garam yang ada di rumah kita itu asalnya dari Air laut. air laut. Ya. Diapakan kira-kira kok bisa jadi garam? Air lautnya diapakan? Lintang. Kira-kira diapakan air lautnya kok bisa jadi garam? Pak. Dijemur ya. Sama hari dijemur bisa ya? Apa yang terjadi ketika dijemur air laut? Membeku, Pak. Membeku. Masa dijemur membeku? Airnya akan terlebih dahulu menguap ya. Airnya akan menguap terlebih dahulu ya. Terima kasih. Yang saya nanya lagi, kira-kira ya garam yang diambil oleh para petani ini kan bukan lantai ya, ini pasir. Kira-kira garam yang didapatkan oleh petani garam itu sudah bersih atau masih kotor? Masih ada pasir-pasir yang ikut? Masih? Oh, Kotor. dengan cara apakah pasir itu dibersihkan dari garam? Garam yang ada di rumah kalian kotor atau sudah bersih? Bersih. Dengan cara apakah garam yang masih ada pasir itu dibersihkan? Dia pilih satu, Pak. Diambil satu-satu. Kira-kira butuh waktu berapa lama mengambil pasir atau sampai dihitung nggak ya, Dik? Enggak, Pak. Oh enggak. Kira-kira sampai dihitung. Ya tentunya kalau diambil satu-satu bisa ya, tapi membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira dengan cara apa ya yang cepat, efisien, efektif membersihkan garam dari pasir? Ini akan kita coba cari solusinya. Bagaimana kemudian garam yang terkotori oleh pasir itu dibersihkan. Gambar yang kiri, ini mungkin kalian baru lihat ya. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Baik, pandangan ceritakan ini gambar yang kiri, warga sekitar itu sedang mengambil gula pasir yang tumpah di tanah. Jadi ceritanya ada sebuah truk tronton bermuatan 50 ton gula pasir itu mengalami kecelakaan, terguling sehingga gula pasirnya itu pada tumpah. Yang masih utuh dibungkusnya itu sudah diambil oleh perusahaan. Ini tinggal yang karungnya pada pecah ya, sehingga gula pasirnya tercecer di atas tanah ini. Ini warga sekitar sudah diperbolehkan oleh yang punya gula untuk mengambil gula-gula pasir yang tercecer. Kira-kira kalau kalian jadi warga ini yang mengambil gula pasir, bersih atau tidak gula pasirnya? Kotor ya. Caranya gimana untuk membersihkan gula pasir yang tercampur dengan tanah, gitu ya, dengan tanah dan pasir? Sama halnya tadi dengan garam yang campur pasir. Ini akan kita coba cari ya jawaban atas permasalahan ini ya. Baik, untuk mengawali silakan disimak video berikut ini. Suaranya jelas nggak? Dengar nggak? Kalau nggak jelas bilang apa? Suaranya jelas nggak? Jelas ya? Lebih keraskan lagi.
sajikan tadi. Menarik kan videonya? Menarik? Menarik. Ada ilmu baru yang kalian dapatkan? Ya. Dari video yang tadi disajikan mungkin ada pertanyaan. Saya Pak. Ya, Jersey. Bagaimana cara menentukan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran? Baik, ada pertanyaan dari Jersey. Bagaimanakah menentukan metode campuran yang akan digunakan untuk memisahkan suatu campuran? Mungkin yang lain ada yang berpendapat? Menjawab pertanyaan dari Jersey. Adik-adik mungkin ingin menjawab? Tahu nggak? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Seperti yang tadi sudah ada dalam video bahwa prinsip dari metode pemisahan campuran adalah perbedaan sifat-sifat fisika zat-zat penyusun campuran. Sehingga untuk menentukan metode yang kita gunakan untuk memisahkan campuran, terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan sifat-sifat fisika dari penyusun campuran. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya Pak. Ya, kita. Bagaimana cara mengetahui perbedaan sifat fisika dari zat-zat? Bagaimana kita mengetahui sifat-sifat fisika dari zat-zat penyusun campuran? Mungkin ada yang berpendapat? Bagaimana kita mengetahui perbedaan sifat fisika dari zat-zat penyusun campuran? Nisa, tahu nggak? Kira-kira jawabannya? Baik, jadi untuk mengetahui perbedaan sifat fisika dari penyusun campuran, terlebih dahulu kita mencari tahu sifat-sifat fisika dari penyusun campuran. Ketika kita sudah tahu sifat penyusun campuran A, sifat penyusun campuran B, kita cari perbedaannya. Cara mencarinya bisa googling, ya, bisa cari di internet. Misalkan campuran gula pasir dengan tanah, maka kita mencari dulu ya sifat-sifat fisika dari gula pasir. Kemudian kita mencari juga sifat fisika dari tanah. Dari sifat-sifat fisika tersebut kita cari perbedaan di antara kedua. Baik, silakan terlebih dahulu berkumpul berdasarkan kelompok yang sudah Pak Pianosa bagi. Pak Pianosa bagikan LKPD dulu untuk kalian kerjakan secara kelompok, ya, untuk dikerjakan secara kelompok. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan. Bapak Abed, silakan dikeluarkan HP-nya. Kalian diminta untuk menentukan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran yang ada di LKPD ini. Ya, contohnya yang pertama, larutan gula. Dari
untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap semua? Ya. Nah, yang pertama dari kelompok 1 terlebih dahulu, Lintang dan kawan-kawan. Silakan maju depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran larutan gula, zat-zat penyusun campuran gula dan air. Perbedaan zat-zat penyusun campuran wujud zat titik-titik larutan gula dalam air. Metode pemisahan yang digunakan kristalisasi. Yang kedua, larutan garam, zat-zat penyusun campuran garam dan air. Perbedaan zat penyusun campuran wujud zat titik-titik perbedaan larutan garam dalam air. Metode pemisahan yang digunakan kristalisasi. Yang ketiga, air pasir, zat penyusun campuran pasir dan air. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Saya takut ya, bisa. menanggapi kelompok 1. Menurut kami untuk memisahkan campuran gula dan pasir tidak tepat menggunakan metode sublimasi karena menurut informasi saya dapat titik-titik garam adalah 1465 derajat Celcius sehingga membutuhkan energi yang besar untuk mencapai suhu tersebut. Baik, terima kasih Nisa atas tanggapan terhadap kelompok 1. Ya, betul sekali. Ya, Lintang dan kawan-kawan. Ya. Ya, jadi karena titik didih garam itu di angka 1400 derajat Celcius, sehingga untuk kalau kemudian metode yang digunakan adalah sublimasi, ya, menguapkan garam itu membutuhkan energi yang sangat besar, tidak bisa dengan pemanas biasa, ya. Harus dengan pemanas yang canggih yang bisa menghasilkan suhu 1460 derajat Celcius tadi. Bila itu juga peralatannya canggih, mahal, sehingga ketika memisahkan garam dan pasir dengan sublimasi akan membutuhkan energi yang besar dan biaya yang besar pula. Ya, benar sekali apa yang tadi disampaikan sama Nisa. Karena garam dan pasir memiliki perbedaan kelarutan dalam air, ya, di mana garam ketika dilarutkan dalam air akan larut, sedangkan pasir ketika dilarutkan dalam air tidak larut, maka bisa diawali dengan melarutkan dulu garam dan pasir di air. Ya. Setelah itu, karena pasir tidak larut, sedangkan garam larut, maka bisa difiltrasi. Ketika difiltrasi, pasir akan tertinggal di kertas saring, sedangkan air dan garam akan lolos. Ya, larutan garam akan lolos. Ketika sudah didapatkan larutan garam, maka bisa dilakukan dengan metode kristalisasi. Semua kelompok sudah presentasi. Saya mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, Bintang, silakan. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk menentukan metode pemisahan campuran yang tepat, kita harus mengetahui perbedaan sifat fisika dari zat-zat penyusunan campuran. Untuk memisahkan gula pasir dan garam yang tercampur pasir dan tanah, menggunakan metode filtrasi yang dilanjutkan dengan metode kristalisasi. Terima kasih Lintang atas kesimpulan yang disampaikan. Jadi begitu ya. Tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Lintang. Yang pertama, untuk menentukan metode pemisahan campuran yang tepat yang digunakan untuk pemisahan campuran, terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan sifat-sifat fisika dari zat-zat penyusun campuran. Yang kedua, terkait dengan permasalahan yang tadi sampaikan, untuk memisahkan gula pasir yang tercampur tanah atau garam yang tercampur pasir,
pasir digunakan metode filtrasi, dilanjutkan metode kristalisasi. Terlebih dahulu dengan melarutkan campuran tersebut di dalam air. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya mendapatkan pengalaman yang banyak sekali. Saya mengetahui bagaimana cara memisahkan garam dan pasir dari campuran garam dan pasir. Mengikuti pembelajaran ini, saya mendapatkan ilmu bagaimana cara kita mendapatkan gula yang bersih dari gula yang tertentu. Selanjutnya Pak Elsa punya 10 soal, silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, waktunya habis, nanti dikumpulkan ya. Pertemuan selanjutnya ya, pertemuan depan kita akan coba melakukan percobaan ya, melakukan percobaan memisahkan garam yang tercampur pasir. Itu dengan metode filtrasi dan kristalisasi. Nanti di rumah silakan dicari informasi tentang langkah-langkah percobaan kristalisasi dan filtrasi. Nanti di rumah ya, kayaknya mencari informasi langkah-langkah kerja untuk metode filtrasi dan kristalisasi. Begitu Pak yang saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik sekarang maupun di masa depan. Ya, tadi Pak Ketua sampaikan kalau kita tahu dengan ilmu pemisahan campuran, maka kalau besok-besok kita dihadapkan pada tempat tinggal yang airnya kotor, gitu ya, kita bisa melakukan pemisahan campuran untuk mendapatkan air yang bersih. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pak yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam